Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa pagi ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk menyiapkan diri kita seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita. Meskipun kita mengikuti ibadah ini secara online, mari kita tetap menghormati hadirat Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh. Mari kita hadir di hadapannya dengan penuh kerinduan seperti seorang anak yang datang kepada Bapa. Sebab dimanapun kita berada, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Pagi yang cerah yang Tuhan beri bagi kita semua. Kita bersyukur di sepanjang tahun 2025 Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita. Dan kita bersyukur lagi kalau pada tahun yang baru ini Tuhan hentar kita semua untuk masuk di dalam tahun yang baru 2026. Dan kita mau lebih rindu lagi untuk dekat kepada Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya ajak kita semua untuk bersyukur, berterima kasih dan berdoa kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan di sepanjang tahun yang akan kita lewati. Namun terlebih dahulu kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai pada saat ini Tuhan, Kau masih pelihara dan berkati kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau berikan semangat yang baru di tahun ini Tuhan. Untuk kami datang memuji, memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Yang pada hari ini Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Urapi kami semua yang siap untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu pimpin kehidupan kami sepanjang hidup kami dan sepanjang tahun ini. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini mari kita naikkan pujian terima kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi kita katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Hati kami rindu menaikkan ucapan terima kasih kepadamu Tuhan. Terimalah ucapan kami Tuhan. Terima rasa syukur kami kepadamu pada pagi ini Tuhan. Lewat pujian ini. Haleluya.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti kasih-Mu, selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun 2025 yang sudah kami lewati. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam tahun 2026 kami mau menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Dan satu hal yang kami mau katakan kepadamu Tuhan, tidak akan pernah kami mau melangkah tanpa Engkau menyertai kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kata Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, kami tidak mau berjalan Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kalau Engkau sudah pimpin langkah kami sampai pada saat ini, memasuki tahun yang baru, kami mau Tuhan Engkau terus pimpin langkah hidup kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Roh-Mu. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Engkau tak besertaku,
biarlah penyertaan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Karena kami tahu, kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh diberkati kalau kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus sertai dan pimpin langkah hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, kami mau Engkau ada beserta kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan, Kami perlu Engkau. pimpin langkahku Amin. Haleluya. kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan ya Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini tanda kerendahan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Biarkan kami boleh bersama-sama Engkau Tuhan, boleh melalui tahun yang baru ini Tuhan. Dan biarlah dalam perjalanan kami bersama Engkau Tuhan, kami boleh melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh melihat rancangan-rancangan dan rencana-Mu yang luar biasa yang Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pimpin hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Dan biarlah lewat kebenaran firman-Mu, kami beroleh terang untuk berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hidup kami mengandalkan sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarkan hikmat marifat yang daripada-Mu, urapan Roh Kudus-Mu menceritakan, memberitahukan kepada kami apa yang Engkau ingini Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna Tuhan, yang kami minta hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan kita masih bertemu di Rabu Teduh pagi hari ini di awal tahun 2026.
Dan saya yakin dan percaya kita semua sudah melihat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di 2005 yang lalu. Dan di awal tahun 2026 ini, saya yakin dan percaya juga kita akan terus melihat ya kebaikan Tuhan, akan terus melihat penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2026 ini. Mari kita lihat ayatnya. Saya mendapatkan ayat ini pada saat ibadah tutup tahun. Ya kemarin waktu bagikan ayat emas. Saya dapat ayat tahunan ini Roma 8 ayat 31. Sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Di terjemahan lain bahasa Indonesia masa kini, apakah yang dapat dikatakan sekarang tentang semuanya itu? Kalau Allah memihak pada kita, siapakah dapat melawan kita? Puji Tuhan. Dan saya meyakini ayat ini tidak kebetulan sampai kepada kita di awal tahun. Ini merupakan satu janji, satu penegasan dari Tuhan Allah memihak kita. Kalau di dunia kita lihat sekarang ini ada banyak kelompok-kelompok ya. Jadi mereka saling berpihak, melakukan aliansi, melakukan kesepakatan, berarti melakukan keberpihakan. Mereka memihak satu untuk melindungi, saling menjaga, ya. Dan di dunia yang saat ini yang kata para ekonom itu sedang tidak baik-baik saja, ya. Semua sedang sibuk mencari aliansi, mencari pihak-pihak yang siapa nanti akan sama-sama kita saling berpihak. Tapi puji Tuhan hari ini firman Tuhan itu datang kepada kita, firman ini datang kepada kita. Allah sendiri yang memihak kepada kita. Dan dikatakan lebih lanjut, siapa yang menjadi lawan kita? Siapa yang dapat melawan kita? Dunia boleh katanya tidak baik-baik saja. Dunia boleh semakin kita nggak mengerti ya. Tapi satu hal yang mari kita berpegang pada janji Tuhan ini. Mari kita imani janji Tuhan ini. Allah berpihak kepada kita. Dan seperti yang di awal ayat ini, apa yang kita akan katakan tentang semuanya itu? Ya, karena kita sudah melihat betapa luar biasanya Tuhan. Seperti kita udah nggak bisa berkata-kata lagi. Apalagi yang kita bisa katakan, karena semuanya Tuhan sudah siapkan. Kalau kita lihat ayat selanjutnya, di Roma 8 ayat 32, bahkan anaknya sendiri dia serahkan buat kita. Jadi kalau Allah berpihak kepada kita, memihak kepada kita, nggak tanggung-tanggung, sungguh luar biasa. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan dan tidak ada yang bisa mengalihkan keberpihakan Allah kepada kita. Mungkin ya, selama ini kita sudah berdoa. Kita udah bilang, Tuhan saya udah berdoa. Sudah rajin berdoa. Saya ikutin doa ini, doa itu. Ya, atau bahkan saya udah berpuasa, tapi kondisi saya kok seperti ini aja. Sepertinya nggak ada jawaban. Sepertinya kok Tuhan diam. Ya. Tapi ingat, Tuhan Yesus pun pernah mengalami hal ini. Ya, pada waktu disalib, Tuhan Yesus bilang, Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di saat itu Tuhan Yesus pun mengalami betapa sepertinya langit diam, sepertinya Bapa diam. Tapi apakah benar Bapa diam? Tidak. Allah berpihak kepada kita. Seperti sekarang ini, mungkin kita melihat kenapa sepertinya Tuhan diam. Tapi mari, Allah nggak diam. Mari kita imani ayat ini. Allah tidak diam. Allah berpihak kepada kita dan Allah mengerjakan segala sesuatunya melalui caranya sendiri. Dan satu hal yang pasti, nggak perlu kita takut. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ya. Kalau ada satu ayat lagi, yang lain dibilang, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Nggak ada. Apapun nggak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Allah sendiri yang berpihak kepada kita, Allah sendiri yang berjanji sama kita. Jadi di awal tahun ini, mari kita kuatkan iman kita teguhkan iman kita kepada Tuhan.
Allah yang berpihak kepada kita, tidak ada satupun yang bisa melawan kita. Bukan melawan secara fisik, tapi biasanya kita akan diintimidasi dengan tekanan-tekanan hidup, dengan pikiran-pikiran yang negatif. Tapi mari hari ini kita kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, segala pikiran negatif itu tidak akan bisa mengalahkan kita. Kita akan terus maju melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan, melayani Tuhan dengan semangat. Dan kita tahu Tuhan berpihak kepada kita. Siapa yang dapat melawan kita? Puji Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan, mari kita maju terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan semangat, karena Tuhan berpihak kepada kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari yang meneguhkan kami Tuhan. Betapa Engkau luar biasa berpihak kepada kami. Allah sendiri pencipta langit dan bumi yang berpihak kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada satupun yang dapat melawan kami, tidak satupun yang dapat mengalahkan kami, oleh karena Engkau sendiri yang berpihak kepada kami Tuhan. Engkau yang membela kami Tuhan, membela kehidupan kami, membela semua urusan kami. Dan kami aman, kami percaya, kami aman, kami tenang, kami damai, kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Biar sepanjang tahun ini Tuhan, kami akan terus semangat melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah Engkau disenangkan Tuhan atas setiap apa yang kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, tahun ini kami tidak sendirian, kami akan jalani bersama-Mu karena Engkau Allah yang berpihak kepada kami. Terima kasih Tuhan, hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.